Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jannibna masalam min zurriyyatin rabbana taqabbal wa istawsukum fakum istaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Lurus dan dapatkan sab
تقدم di akhir sajadah. Rabbi a'udzu bihamdika syaitan a'udzu bika rabbi yahdurun a'udzu bisyaitanir rajim. Qul rabbi nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Shalli salatan. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita dari Rajab, Sya'ban hingga Ramadan. Kita ingin keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban dan dipertemukan bulan Ramadan. Alhamdulillah, 1 bulan penuh sudah kita jalankan puasa Ramadan kita, dan hari ini adalah hari kemenangan yang harus kita rayakan. Maka dari itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman ini, kesehatan serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki kita untuk bangun pagi, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lanjutkan dengan zikir dan doa, dan kita lanjutkan pada pagi harinya dengan salat Id berjamaah. Maka dari itu, kalau kita bersyukur, insyaallah akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Jika kita kufur, sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Semoga kita dijauhkan dari hamba-hamba yang kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak lupa pula kita haturkan kepada salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman, dan terkhususnya kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga mendapatkan syafaat beliau dan kumpulkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berjuang menahan haus dan lapar, setelah kita berjihad melawan godaan nafsu dan syahwat, akhirnya kita sampai pada hari ini. Maka dari itu kita harus melihat ibadah kita selama bulan Ramadan, apakah sudah maksimal ataupun belum. Kita akan lihat setelah Ramadan itu berakhir, apakah kita masih memegang Al-Quran kita, apakah kita menjaga solat tepat waktu kita, apakah kita menjaga solat-solat sunnah kita. Itu akan kita lihat setelah hari ini. Jangan sampai kita terlalu lalai dengan euforia hari Lebaran sehingga kita melupakan bacaan yang penting, yaitu bacaan Quran yang sebelumnya kita baca setiap hari, yang tidak pernah lepas dari tangan kita. Bahkan di HP pun sudah ada aplikasi Al-Quran, di mana tempat kita bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai hari yang penuh mulia ini kita kotorkan dengan kita melalaikan kegiatan kita rutinkan di bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah pertama yang harus kita raih dan kita dapatkan selama bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk umatnya, umat Rasulullah SAW, agar dapat melipat gandakan pahala ibadah yang dan meraih bermacam-macam kebaikan. Sebagaimana diketahui usia rata-rata umat Rasulullah itu hanya 60 tahun. Dengan adanya bulan Ramadan, ibadah kita bisa menandingi umat-umat sebelumnya yang usianya sampai ratusan dan ribuan tahun. Hal ini terjadi karena lipat gandakannya ibadah umat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Salah satu melalui malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam bulan Ramadan. Dan apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dalam setahun itu hanya ada 12 bulan. Untuk meraih 1000 bulan itu mungkin sampai ratusan tahun. Tapi kita bisa dapatkan hanya satu malam, yaitu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun memberikan pelajaran bahwa Allah mengunggulkan suatu perkara di antara perkara yang lain, dan bulan Ramadan pun diunggulkan di antara bulan-bulan yang lain. Demikian halnya Allah mengunggulkan hamba-hambanya di antara hamba-hamba yang lain, sehingga tak heran kita mendapatkan manusia ada yang kaya, ada yang alim, ada yang tampan, dan seterusnya. Di sisi lain Allah juga menjadikan hamba-hambanya sebaik-baiknya dalam keadaan tersebut. Artinya bukan Allah tak mampu membuat kaya semua hambanya, bukan Allah tidak mampu memberikan ilmu kepada semua hambanya,
tapi di balik itu Allah memberikan keadilan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pelajaran yang penting yang lainnya kita dapatkan dari bulan Ramadan adalah melahirkan hubungan dan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Tidak ada hamba yang dapat melihat hakikat hubungan dan rahasia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas tidak ada yang berhak membalas puasa kecuali Allah. Sungguh pelajaran Ramadan yang satu ini sangat penting bagi kita untuk mengaitkan segala sesuatu dengan Allah, sehingga selamanya berhubungan dengan Allah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, merasa diatur oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah. Layaknya kita sedang berpuasa tak berani membatalkan puasa karena merasa Allah melihat meski tak ada seorang pun yang melihat kita. Intinya segala sesuatu yang terjadi tak ada yang luput dari pengawasan dan ketentuan Allah. Begitu pula ibadah kita bukan karena makhluk melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus merasa berada di hadapan Allah dan beradab. Selanjutnya kita tidak berani berbuat dosa sebab merasa ditatap oleh Allah. Inilah ihsan. Sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW yang ditanya malaikat Jibril. Qala Rasulullah SAW, mal ihsan? Qala anta ta'budullah ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innaku yarak. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apa artinya ihsan? Kata Nabi Muhammad, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kendati engkau tidak melihatnya tetapi dia selalu melihatmu. Hadis riwayat Ahmad. Walhasil pelajaran ini harus benar-benar jiwai dengan menyadari bahwa ibadah kita hanya untuk Allah dan seperti berada di hadapan Allah. Kendati belum bisa merasa berada di hadapan Allah, sadarilah bahwa kita senantiasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pelajaran Ramadan adalah menyadarkan bahwa kewajiban berpuasa dengan menahan segala sesuatu yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Hanya pada bulan Ramadan Allah tidak boleh, Allah larang. Namun puasa dari perkara yang haram itu sepanjang bulan, bahkan seumur hidup. Jika selama puasa kita diperintahkan menahan diri dari perkara yang halal, maka apalagi perkara yang haram. Nah, sungguhnya puasa ingin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa dalam segala hal tidak boleh berlebihan, termasuk dalam nikmati perkara yang halal. Ramadan mengajarkan kita tentang kesederhanaan, karena Allah tidak menyukai manusia yang berlebihan. Demikian sebagaimana diamankan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adamu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Juga makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan dalam ayat lain pun, orang yang berlebihan itu Allah ancam masuk golongan ahli neraka. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Sungguhnya orang yang berlebihan, mereka itu golongan ahli neraka. Quran surah Al-Mu'min ayat ke-43. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keempat, puasa memberikan pelajaran bagi kita untuk menyantuni kaum fakir dan miskin. Selama puasa kita menahan lapar dan belajar merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang lemah. Sehingga di akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sedekah. Di antaranya menunjukkan kasih sayang kita dan kepedulian kita kepada mereka. Yang lebih penting lagi, zakat itu membersihkan diri dari segala macam kotoran yang batin yang tak terlihat secara kasat mata kita. Sekaligus zakat juga menjadi penyulam dan penambal puasa kita dari perkara yang merusak kesempurnaannya. Dari zakat ini diharapkan mengingat bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ingatlah kisah Nabi Sulaiman, seorang nabi yang paling kaya di muka bumi ini di akhirat. Ia masuk surga 500 tahun lebih lambat daripada Nabi Isa AS yang merupakan nabi termiskin. Pasalnya Nabi Sulaiman mesti mendapatkan hisab semua hartanya, padahal semua harta Nabi Sulaiman dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika harta kita pakai untuk maksiat,
Sehingga marilah di Ramadan tahun ini kita keluarkan harta seraya membersihkan hati kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menintrospeksi diri kita selama bulan Ramadan kemarin selama 30 hari. Apakah ada perubahan dalam diri kita ataupun kita masih sama saja seperti biasanya? Padahal Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ketika kita menyambut bulan Ramadan pun dalam bergembira, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya dari api neraka. Itu baru kita bergembira dalam menyambutnya. Bagaimana kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kalau kita benar-benar minta ampunan, taubat nasuha, benar-benar memohon kepada Allah ampunannya dan rahmatnya? Tidak mungkin Allah pasti diam. Sedangkan ketika bergembira pun Allah haramkan jasad kita. Bagaimana kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kita menganggap bulan Ramadan ini hanya biasa-biasa saja? Quran tidak kita buka, solat sunnah tidak kita lakukan, dan bagi kita yang terkhususnya laki-laki, solatnya pun masih tidak di masjid, masih di rumah. Ada apa dengan diri kita? Jikalau bulan Ramadan pun tidak mengetuk pintu hidayah untuk diri kita, maka bulan apa lagi yang mengetuk pintu hati kita? Kalau bulan Ramadan pun tidak bisa mengetuk hati kita, dipastikan bulan-bulan lainnya pun kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini syaitan dibelenggu, tapi nafsu syahwat kita masih ada. Maka dari itu banyak masjid yang mengadakan pengajian-pengajian rutin. Disitulah untuk menambal dan menambah keimanan kita, agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan setelah bulan Ramadan ini berakhir. Yang jadi pertanyaan, bulan Ramadan ini selalu datang setiap tahun. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita selalu bertemu di bulan Ramadan? Wallahu alam. Mungkin bisa saja dari keluarga kita salah satunya ada yang meninggal. Mungkin kita sendiri yang meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Allah sudah berikan selama 1 bulan. Kalau lewat hanya biasa-biasa saja, tidak membuat kita mendapat hidayah, sungguh kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita adalah orang-orang yang mungkin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kami terkhususnya sebagai khatib dan mengingatkan diri kami dan untuk kita semua, marilah bersama-sama kita jaga hari yang suci di hari Id ini untuk selalu menjaga amalan-amalan kita selama bulan Ramadan penuh. Jangan sampai kita lalai oleh euforia ataupun kemeriahan di hari yang Id ini. Jangan sampai kita rusak amalan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم ولإسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الكريم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي كني بأبي القاسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قضي الحاجات. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini ya Allah kami menjalankan salat Idul Fitri. Ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga-keluarga kami beserta keturunan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, terimalah segala amal ibadah kami selama bulan Ramadan ya Allah. Semoga kami menjadi mukmin yang bertaat kepadamu ya Allah, agar kami selalu istiqamah menjalankan ketaatan yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Semoga kami dipertemukan di bulan Ramadan akan datang selanjutnya bersama keluarga-keluarga kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah dan kumpulkanlah kami di surga Firdaus-Mu ya Allah bersama Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.